Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aristianto, SSI MH selaku pengampu mata kuliah Fiksiasa di kelas kami, serta teman-temanku sekalian. Di sini saya Erita Vidianingrum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F, akan melanjutkan menjelaskan mengenai fikih siasah, yaitu mengenai politik pemikiran Sunni. Apa sih yang dimaksud dengan Sunni ini? Nah, Sunni atau yang biasanya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang berpegang teguh pada hadis Nabi setelah Al-Quran sebagai sumber yang paling utama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya, baik dalam syariat maupun akidahnya. Mereka ini merupakan kelompok terbesar dalam dunia Islam. Menurut Abu Zahrah yang dikutip Suyuti Pulungan, pemikiran politik Sunni terdapat pada 4 prinsip umum. Yang pertama yaitu berdasarkan keutamaan keturunan. Prinsip yang kedua yaitu kepala negara harus dibaiat. Yang ketiga yaitu syura atau musyawarah, dan yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari prinsip yang pertama, yaitu berdasarkan keutamaan keturunan. Bahwa di dalam suatu hadis mengenai keutamaan bangsa Quraisy bagi berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia telah mengikuti kaum Quraisy baik di dalam masalah kebaikan maupun keburukan. Keislaman mereka mengikuti keislaman Quraisy dan begitu juga kekufuran mengikuti kekufuran kaum tersebut. Menurut Suyuti Pulungan, hadis di atas menunjukkan keutamaan kaum Quraisy. Hal itu berarti tidak seorang pun menjadi kepala negara selain berasal dari keturunan Quraisy. Tapi masih perlu dipertanyakan apakah hadis-hadis tersebut bermakna bahwa kepala negara harus dari Quraisy. Nah, dari hadis tersebut, maka menunjukkan keutamaan kaum Quraisy untuk memimpin negara. Karena situasi pada waktu itu memang kaum Quraisy paling unggul dibanding kaum-kaum lainnya, sehingga yang menjadi ilat hukumnya ialah keunggulan dari suatu keturunan. Namun, dewasa ini kaum Sunni tidak lagi memilih kepala negara berdasarkan keturunan. Prinsip yang kedua yaitu kepala negara harus dibaiat, bahwa dengan baiat tersebut terjadilah kontrak sosial antara kepala negara dengan masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan baiat. Di antaranya ialah Quran Surat Al-Fat ayat 10, At-Taubah ayat 111, dan Al-Mumtahanah ayat 12. Selain itu, terjadi suatu peristiwa baiat yang pertama khalifah, yakni sebagaimana yang dikutip Az-Zazuli yang diceritakan Abnu Qutaibah Ad-Dainuri sebagai berikut. Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Ansor memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya. Abu Bakar berkata, saya nasihatkan kepadamu untuk membaiat salah seorang di antara dua orang ini, yaitu Ubaidah bin Jarrah atau Umar. Kemudian Umar berkata, demi Allah, akan terjadikah itu? Padahal Tuan Abu Bakar ada di antara kita. Tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini. Tuan adalah lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah daripada kami. Tuanlah muhajirin yang paling utama. Tuanlah yang menggantikan Rasulullah mengimami sholat, dan sholat adalah rukun Islam yang paling utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurusi persoalan ini daripada Tuan? Ulurkanlah tanganmu Tuan, saya membaiat Tuan. Dalam pemilihan kepala negara, Al-Mawardi sebagai satu di antara beberapa tokoh Sunni memberikan beberapa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala negara. Yang pertama yaitu kredibilitas, yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan membuat kebijakan hukum. Yang ketiga panca indera lengkap dan sehat sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya. Yang keempat yaitu tidak kekurangan anggota tubuh yang dapat menghalangi bergerak cepat bangun. Yang kelima, visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Yang keenam yaitu mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Dan yang terakhir yaitu mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nas dan ijma' ulama. Yang ketiga yaitu syura atau musyawarah, bahwa pemilihan kepala negara dilakukan melalui musyawarah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, Quran Surat Al-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Dan dapat kita lihat juga dari beberapa contoh musyawarah yang telah dilakukan oleh Nabi. Menurut Munawir Syazali bahwa Nabi telah membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Nabi dalam bermusyawarah tidak hanya menggunakan satu pola
Seringkali beliau bermusyawarah hanya dengan sahabat senior. Tidak jarang juga beliau bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli dalam suatu yang dipersoalkan. Terkadang juga beliau bermusyawarah dalam forum yang besar, khususnya yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Namun, apabila beliau mendapatkan wahyu mengenai suatu yang dipersoalkan, maka beliau mengambil langkah sesuai wahyu tersebut. Contoh peristiwa musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu suatu peristiwa mengenai persoalan posisi pada pertempuran Badar. Menjelang pertempuran Badar, Nabi memutuskan posisi bagi beliau dan pasukan Islam pada suatu tempat dekat mata air. Kemudian, seorang dari kelompok Ansor bernama Hubab bin Mindir datang menghadap Nabi dan menanyakan apakah keputusan Nabi itu atas petunjuk Allah, sehingga beliau dan pasukan Islam tidak boleh bergeser dari tempat itu, atau keputusan itu beliau ambil sebagai pemikiran strategi perang biasa. Nabi menjawab bahwa keputusan itu semata-mata perhitungan beliau dan tidak ada petunjuk Allah. Kalau demikian halnya, kata Hubab, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat, sebaiknya kita lebih maju ke muka, ke mata air yang paling depan. Kita bawa banyak tempat air untuk kita isi dari mata air itu. Kemudian mata air kita tutup dengan pasir. Kalau nanti misalnya terpaksa mundur, kita masih dapat minum, sedangkan musuh tidak. Nabi menerima baik saran Hubab itu. Beliau bangun dan bergerak maju dengan pasukan Islam menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Hubab. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa keadilan menurut Islam bersifat universal, baik dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.